Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Herman Tale Daulay di channel YouTube Tale Trias Info. Di channel ini setebal apapun masalah akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Kali ini bincang-bincang tipis-tipis saya bintang tamu luar biasa, yaitu Kajati Kepulauan Riau, Pak Hari Setiono. Beliau bagi wartawan tentu sudah tidak asing lagi, sebab beliau sebelum duduk di kursi Kejati Kepri ini, beliau adalah Kapus Penkum Kejaksaan Agung, tentu sudah akrab dengan kalangan jurnalis. Tema kami kali ini adalah tentang desa. Beliau baru saja menggelar kesepakatan ataupun MOU dengan gubernur tentang pendampingan ataupun pengawasan terpadu terhadap dana desa. Saya kutip dulu pantun beliau sebelum wawancara tipis-tipis. Saya baca dulu nih. Sisik ikan bagaikan duri, terantuk batu sisa reruntuhan. Sinergikan Pemprov dan Kejati Kepri untuk memastikan dana desa sesuai kebutuhan. Ini berapa hari abang untuk inspirasi untuk mendapatkan pantun ini? Iya, setelah minum air di Gurindam 12, rupanya 1 menit pun bisa jadi pantun. Oke, baiklah kita gini, Pak Kajati. Di dalam nawacitanya Pak Jokowi Butir ketiga adalah membangun dari pinggiran dengan memperkuat ekonomi desa. Dengan dalam kesempatan di berbagai kesempatan beliau mengatakan kejaksaan ataupun insan jaksa adalah fondasi untuk merealisasikan hal tersebut. Di nasional, dana desa itu sekitar 72 triliun. Di wilayah kerja Bapak, dana desa sekitar 276 miliar dari 275 desa. Bagaimana agar dana desa ini tepat sasaran, tepat mutu, tepat guna, atau tepat waktu, Pak Kajati? Ya, sebelum saya jelaskan itu, saya harus ada satu pantun dulu dari Negeri Gurindam 12 ya, untuk Tale Trias Info. Tale Trias Info. Pantunnya adalah makan pecel lele di depan Kominfo. Trias Tale Tale Trias Info. Tale Trias Info. Media yang sangat oke. Terima kasih. Jadi begini, soal dana soal dana desa, kita semua mengetahui sesuai dengan amanat Bapak Presiden membangun Republik ini dimulai dari pinggiran, yang tentunya dalam hal ini adalah ujung tombaknya desa. Kita semua sekarang tahu bagaimana perbatasan di Papua, bagaimana perbatasan di Kalimantan dengan Malaysia, bagaimana di Nunukan dengan Malaysia juga. Oleh karena itu, sebagai amanah itu di Kepulauan Riau, khususnya untuk dana desa yang tadi disebut jumlahnya tidak sedikit, 276 miliar, ini perlu dikawal, dipandu, didampingi agar tidak salah dalam penggunaannya. Sebagaimana pantun yang disebutkan tadi, maka dana desa tentunya harus sesuai dengan kebutuhan desa itu apa. Misalnya, jangan sampai keliru, desa itu adalah desa nelayan. Ketika nelayan mencari ikan, ikannya banyak, tetapi tidak bisa menjual. Oleh karena itu, untuk apa dana desa? Desa itu tentu untuk kepentingan nelayan. Di awal pantun tadi selalu kita akan memberikan pendampingan, pengawalan, pengamanan, bagaimana masyarakat desa itu bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa itu, khususnya di Kepulauan Riau adalah daerah kepulauan yang tentunya masyarakat banyak menggunakan mata pencahariannya nelayan. Tetapi di sisi lain, Kepri merupakan pintu gerbang terdepan dengan negara tetangga. Ini perlu juga. Apa yang kita bisa jual tentu adalah wisata. Oleh karena itu, di samping masyarakat nelayan, potensi wisata harus juga digarap.
Saya kira itu. Oke, dalam pengamatan Pak Kajati di lapangan tentu mengiris-iris apa di titik-titik mana kelemahan ataupun potensi-potensi para aparat desa itu sehingga ke depan bisa dicegah. Dalam iris-irisan abang gimana? Itulah, kita harus iris-iris. Ya. Kita harus melihat kelemahan adalah suatu kekuatan. Jangan menganggap kelemahan itu selalu kelemahan. Kelemahan adalah suatu kekuatan apabila kelemahan itu bisa kita atasi. Yang pertama, kita harus melihat personil dari seorang kepala desa itu sendiri. Apakah dia hanya seorang figur kemudian dipilih masyarakat, ataukah memang dia seorang kepala desa yang mempunyai talenta, yang mempunyai visioner ke depan untuk membangun desanya. Apabila kita menemukan seorang kepala desa yang memang visioner, tentu kita akan dorong. Kita ajak pendamping kepala desa itu, misalnya badan musyawarah desa, untuk bersinergi apa yang dibutuhkan di desa itu. Tetapi bagi kawan-kawan, saudara-saudara kita, seorang kepala desa yang karena hanya seorang figur, maka ini yang perlu diberikan pendampingan, diberikan arahan, bahwa membangun desa itu tidak simsalabim, tetapi harus melalui langkah demi langkah, kebutuhan primer mana yang harus dipenuhi. Kita akan iris-iris, tetapi kalau melanggar, ya kita iris juga, kira-kira seperti itu. Terakhir nih kita iris soal pengawasan terpadu. Selama ini kan pendampingan kepada aparat desa itu jalan sendiri-sendiri, Bapak. Inspektorat jalan sendiri, kejaksaan mungkin juga jalan sendiri, teman-teman kita juga di kepolisian juga boleh jadi juga belum bersinergi, mungkin terpadu seperti apa, Pak? Ya, jadi kami membuat sistem nantinya secara terpadu. Kebetulan Pak Asintel kami di visioner. Ini kita ini sudah mengeroyok tentang dana desa, ada kawan-kawan KPK, ada kawan-kawan polisi, kami jaksa, ada inspektorat. Kalau masih saja ditemukan pelanggaran, itu namanya sudah terlalu. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, sinergitas antara aparat pengawasan, ada inspektorat di sana, baik itu provinsi maupun kabupaten, ini harus bersinergi. Jangan melangkah sendiri-sendiri. Ada temuan, laporkan. Ada temuan, laporkan. Ingatkan. 1 kali, 2 kali, jangan sampai 3 kali. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman, tadi saya juga berbincang-bincang dengan Pak Kajati sebelum ini direkam. Intinya begini, kalau desa ini sudah makmur, berarti kecamatan akan makmur. Kecamatan makmur, kabupaten akan makmur. Kalau kabupaten seluruh Indonesia makmur, maka Indonesia makmur. Demikianlah bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Kajati Kepri, Bapak Hari Setiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.